Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah ittiba'i awamirihi wa tinabihi nawahi. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, wali murid, wali santri dan santriwati yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat yang besar yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua tetap di dalam keimanan dan keislaman sampai Allah SWT memanggil kita masing-masing. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan penjenengan semua diberkahi oleh Allah SWT, diberi kesehatan yang barokah, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan keluarga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, saya mewakili para guru-guru KW Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, dan sekaligus beristighfar kepada Allah, astagfirullah, karena panjenengan rela menitipkan putra dan putri panjenengan kepada kami yang kami sendiri menyadari banyak kekurangannya, tapi panjenengan mempercayai kami semua. Kami mohon doa dari panjenengan semua agar di dalam pelaksanaan tarbiyah kepada putra dan putri panjenengan diberi kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan. Apa yang kami perjuangkan bukan menginginkan dunia, tapi kami ingin ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di dalam kerjasama ini butuh integrasi, gabungan kerjasama dari panjenengan semua, kami dan juga putra putri panjenengan, agar apa yang kita cita-citakan, yaitu ridha Allah, tercapai. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kedua, saya juga mohon maaf tidak bisa menyambut dengan baik, dengan hangat, dengan sukacita sebagaimana biasa-biasanya kami menyambut panjenengan bertemu, berjabat tangan, menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan longgar. Tapi untuk kondisi saat ini, kita tahu semua bahwasanya ada COVID. Sebenarnya ini juga masih ada simpang siur, tapi kita juga memahami bahwasanya dokter-dokter kesehatan sudah menyatakan memang ada. Jadi kita harus berhati-hati. Maka untuk mengantisipasi tersebut, kami tidak menyelenggarakan pertemuan dengan panjenengan semua di pertemuan yang biasanya sekarang lewat udara ataupun lewat HP. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, perlu saya menyampaikan pondok pesantren ini adalah pondok pesantren Tahfidzul Quran, tapi tidak sesuai dengan judulnya sebenarnya. Kalau judulnya itu atau namanya itu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, biasanya hanya mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan bagaimana memberikan sanad setelah mereka membaca Al-Quran dengan baik. Tapi di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhlas ini ada 3 program, yaitu menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari ilmu umum.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok 3 bidang itu? Ya, karena pinginnya kita adalah agar ada orang yang membaca Al-Quran itu paham dengan bacaan Al-Quran dia. Artinya apa, maksudnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Kemudian agar ada orang yang hafal Al-Quran juga paham tentang ilmu agama. Kemudian setelah mereka paham ilmu agama, menghafal Al-Quran, juga ada yang bisa mengetahui ilmu-ilmu. Dia bisa berbahasa Inggris, dia bisa menghitung hitungan, dia juga bisa mengetahui ilmu-ilmu alam dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 pilar itu yang kita insya Allah akan sampaikan dan sudah menjadi program kita selama 10 tahun, dan mohon doa penjenengan semua, mudah-mudahan sukses. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pondok pesantren ini di dalam menyelenggarakan pendidikannya bisa naik dan tidaknya ada syarat-syarat tertentu, yaitu putra putri panjenengan kalau nanti bisa naik, bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya adalah harus menguasai ilmu-ilmu di angkatan tersebut. Syaratnya diantaranya adalah selama 1 tahun dia harus menguasai 5 juz. Jadi kalau belum 5 juz ya belum kita naikkan. Kemudian dia juga dia lulus dari ujian-ujian ilmu syar'i maupun ghairu syar'i, yaitu ilmu umum. Kemudian syarat yang lain juga adalah kehadiran. Sekarang kehadiran dari putra putri panjenengan itu akan menentukan juga kenaikan. Jadi meskipun di pondok pesantren kadang-kadang santri itu tidak ikut KPM, alasannya ya sakit, alasannya pusing dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini kita ada tambahan, yaitu harus mereka mengikuti 75% hadir di dalam KPM. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah untuk kelulusan pondok pesantren ini, syarat lulus dari pondok pesantren ini harus selesai tafsir Al-Quran 30 juz itu, kemudian hadisnya Bulughul Maram sebagai dasar muamalah mereka, hukum-hukum sehari-hari dan pribadi mereka dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah selesai Riyadhus Shalihin yang menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan akhlak. Kemudian mereka juga harus selesai 30 juz. Kalau yang sudah alia ini memang ditarget begitu. Nah, sekarang ada tambahan baru, yaitu mereka sebelum lulus harus berbahasa Arab setiap hari, setiap waktu selama 2 pekan. Itu untuk mengetahui bahwasanya mereka menguasai ilmu-ilmu dasar bahasa Arab. Kemudian mereka juga sudah kita latih untuk menulis karya ilmiah yang sebagai bekal mereka nanti kalau dia lanjut sekolah yang lebih tinggi, sehingga tidak asing lagi bagi mereka untuk menulis karya ilmiah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk peraturan-peraturan tentunya tidak kita berikan banyak ya di pertemuan ini, tapi kita singgung sedikit. Bahasanya memang peraturan-peraturan ini adalah peraturan yang secara umum, kemudian ada secara khusus, yaitu tentang pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau putra putri panjenengan ada yang melanggar, itu pelanggarannya bagaimana kita lihat. Kemudian nanti ada konfirmasi, tidak sekedar kita melanggar dihukum kemudian tidak ada pembinaan. Alhamdulillah sekarang sudah ada pembinaan, ada yang mengurusi khusus untuk santri maupun santriwati yang bermasalah. Mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah. Allahumma. Tentunya nanti di dalam
pelaksanaan hukuman kita ada kerjasama dengan penjenengan semua. Dengan kita akan datangkan sebagai saksi dan sebagai pemberi motivasi juga kepada putra putri penjenengan. Mudah-mudahan saja tidak ada masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tahun ini ada program KISI di mana putra putri penjenengan ini diberi asupan makanan yang baik agar nanti di dalam pertumbuhan badannya, perkembangan badannya tumbuh dengan baik, dibarengi dengan pertumbuhan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kitab-kitab dan pelajaran-pelajaran ilmu selain agama. Kita barengi antara lahiriah dan batinnya. Mudah-mudahan menjadi integrasi yang baik, bersinergi sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk jannah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir yaitu berkaitan dengan peraturan penjemuan. Untuk sementara ini berkaitan dengan situasi dan kondisi, mungkin penjemuan belum kita adakan dulu pemberitahuan. Insya Allah kita akan sampaikan kapan boleh dijemuk, mulai kapan boleh dijemuk. Tapi yang jelas penjemuan adalah hari Jumat. Kita tidak akan merubahnya, hari Jumat pekan pertama dari setiap bulannya. Tapi kapannya insya Allah itu akan dikabarkan oleh bagian pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai pengantar. Saya menyadari sepenuhnya bahwasanya jenengan melepaskan putra dan putri penjenengan ini dengan air mata bahagia. Saya memahami bahwasanya putra dan putri penjenengan ini menjadi buah hati, mutiara yang jenengan pengennya itu selalu dekat dengan jenengan. Tapi jenengan punya cita-cita yang tinggi, yaitu agar memperoleh surga, yaitu bisa masuk jannah firdaus. Siapa yang menghafal Al-Quran, maka dia akan mendapatkan jannah firdaus. Harapan dari penjenengan ini luar biasa. Maka lepaskanlah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, banyak berdoa kepada Allah, doakan putra putri penjenengan, doakan setiap waktu, setiap saat, sebut namanya sampai penjenengan menangis. Kemudian doakan kami juga. Para guru-guru itu diberi kesabaran. Namanya manusia, tentu banyak kesalahan dalam menjalankan tarbiyahnya. Karena doa penjenengan, maka kami diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk menjalankan amanah ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang kami tidak menyengajanya dalam menyambut penjenengan dengan situasi dan kondisi yang memang harus begitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa nyaman penjenengan di dalam menyerahkan putra dan putri penjenengan kepada kami. Ya, ikhlaskanlah putra putri penjenengan, doakanlah dan carilah harta yang terbaik, harta yang halal, yang benar-benar halal untuk biaya putra putri penjenengan. Saya kira demikian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.